Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bapak mau menjelaskan mengenai tentang video yang dimana kalian akan besok itu akan melaksanakan ujian akhir semester ya ini. Ujian akhir semester di mata pelajaran IPS ada yang namanya sebuah hitungan menghitung tentang banyaknya karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan atau mobil di sini ya ini. Kita lihat pertanyaannya. Sebuah mobil menghasilkan karbon dioksida itu sebanyak 100 gram per kilometer. Berarti bahwa mobil ini setiap jarak 1 kilometer itu menghasilkan 100 gram begitu ya itu. Nah, di sini jika mobil tersebut menempuh jarak 20 kilometer untuk perjalanan satu arah dan melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari selama 5 hari kerja dalam seminggu, berapa total karbon dioksida yang dihasilkan mobil tersebut dalam satu minggu? Ini dalam satuan kilogram. Nah, ini berarti kita lihat pertanyaan. Lihat di sini, Pak. Yang pertama, mobil menghasilkan 100 gram. 100 gram per kilometer. Berarti dalam 100 gram per kilometer. 1 kilometernya adalah 100 gram gitu. Nah, mobil ini dia menempuh jarak sepanjang 20 kilometer untuk perjalanan satu arah dan melakukan perjalanan pulang pergi. Nah, berarti dia melakukan perjalanan pulang pergi juga di sini. Ada PP, berarti yang namanya pulang pergi berarti melakukan 2 kali perjalanan di sini. Pulang dan pergi. Berarti di sini ada 2 kali perjalanan ya itu. Terus yang selanjutnya itu, nah ini setiap harinya dia melakukan kegiatan ini selama 5 hari. Nah, yang ditanyakan berapa total CO2 yang dihasilkan oleh mobil tersebut dalam satu minggu. Dalam satu minggu nih, dalam satu minggu. Nah, itu dalam bentuknya kilogram ya itu. Oke, kita jawab dari pertanyaan ini. Kita jawab yang pertama, yaitu kita lihat 100 gram dikali 20 dikali pulang pergi 2 dikali harinya berapa, 5 hari di sini. Oke, yang pertama kita hitung yang lebih mudah dulu. 100 kali 20 berapa? Kita lihat. 1 kali 2 2. Ini nolnya ada berapa? Ada 3. Pindahkan aja di sini menjadi 2000. Terus yang ini 2 kali 5 berapa? 10. Ya kan? Nah, sekarang ini dikalikan. 2000 kali 10. Nah, kita lihat aja 2 kali 1 2. Nolnya ada berapa? 1 2 3 4. Udah tambahkan aja. Nah, tuh ya, ini dikali. Oke, hasilnya adalah 20.000 gram. Ini satuannya adalah gram. Tuh, 20.000 gram karbon dioksida. Nah, ini berarti mobil tersebut menghasilkan karbon dioksida itu sebanyak 20.000 gram karbon dioksida. Nah, ini belum selesai nih. Kita harus diubah ke kilogram. Bahwa gram ke kilogram itu harus diubah sehingga 20.000 dibagi 1000. Nah, karena gram ke kilo itu 1000 naiknya gitu ya itu. Jadi hasilnya adalah 20 kilogram karbon dioksida. Nih, jawabannya adalah ini. Yaitu dia berarti mobil tersebut menghasilkan karbon dioksida selama satu minggu itu adalah 20 kilogram karbon dioksida. Nah, gitu ya. Maka 20 kilogram karbon dioksida ini menyumbangkan polusi udara yang bisa menyebabkan merusak kesehatan manusia atau merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini
inilah karbon dioksida gitu. Nah itu untuk menjawab nomor 1 ya itu. Terima kasih. Ya mudahan bisa dipahami nomor 1 ini ya. Silakan kalian coba berlatih tanpa ada jawaban yang ada di sini yang ada Bapak tulis tadi ya itu. Semoga besok kalian bisa menghitungnya. Besok gak bakal sama soalnya. Bapak kan ubah angkanya itu ya itu. Ya silakan perhatikan lagi untuk menjawab pertanyaan tadi ya itu. Ingat dalam kata kunci di sini kalian jangan lupa kalau udah 20.000 gram, kalau udah 20.000 gram jangan lupa diubah menjadi kilogram gitu. Ingat, gram ke kilogram dibagi 1000 gitu ya itu. Lihat, kalian lihat di pelajaran matematika di situ yang ada tangga-tangganya di sini. Ya, ini. Tangga-tangganya di situ. Itu kalian pasti tahu dah di pelajaran matematika. Yang paling tinggi itu adalah kilogram di sini, ya itu. Terus ini ada gram. Ya ini. Terhadap naik 1 2 3. Kalau naik 3 berarti dibagi 1000 begitu, ya itu. Nah, itu mudahan besok bisa ya. Itu. Oke, ini untuk nomor 1. Apa ya? Ntar lanjut lagi yang pertanyaan yang nomor 2 ya nanti. Nah, ini yang kedua, soalnya itu mengenai tentang interaksi sosial ya. Yang dimana ini interaksi sosialnya melalui peran media sosial. Nah, kalian harus bisa menganalisis mengenai tentang media sosial yang ada. Contohnya seperti platform ini, platform kayak gini ya. Ada platform Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Nah, itu kalian silakan. Kalian silakan perannya seperti apa yang harus kalian jelaskan. Nah, di sini kita lihat ada peran media sosial itu adalah merevolusi cara informasi disebarluaskan. Nah, ini merevolusi artinya adanya perubahan cepat, memberikan suatu informasi yang disebarluaskan, kayak gitu. Memberikan akses mudah dan cepat kepada pengguna untuk mendapatkan berita dan informasi terkini. Nah, inilah peran media sosial, inilah yang memberikan informasi yang secara cepat. Nah, itu yang disebutnya revolusi kayak gitu ya itu. Nah, di sini ingat, di sini sangat penting untuk ingat bahwa media sosial juga memiliki sisi negatif. Apa? Penyebaran informasi palsu, hoax, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan kritis serta memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya ya itu. Nah, sinilah peran dalam interaksi sosial dalam di media sosial ya. Interaksi sosial yang dimana interaksi sosial kan adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, disitulah yang namanya interaksi sosial. Nah, yang dimana interaksi sosial itu ada 2 syaratnya, yaitu yang pertama adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, ini kita menggunakan kontak sosial ya, gunakan media sosial ini. Dengan media sosial inilah kayak Instagram, WA, Facebook, video, Netflix kayak gini ya, atau tontonan yang lain yang memberikan sumber informasi. Ini sebagai media interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak, dan informasi itu bisa disebarluaskan secara instan ya, beda dengan zaman dulu. Kalau kita menyebarkan informasi, kita harus menunggu yang namanya radio, terus menunggu surat kabar dari koran kayak gitu, media cetak kayak gitu, baru kita bisa mendapatkan informasi. Kalau sekarang 1 menit juga udah dapat informasi, udah berselebaran di Facebook, di TikTok, di Instagram kayak gitu. Itu sehingga kita sangat mudah dalam berinteraksi sosial. Nanti kalian kalau ada soalnya seperti ini, apa sih peran media sosial, silakan kalian boleh jawab seperti ini medianya ya itu. Terus apa positifnya dan negatifnya, silakan kalian cari positifnya, positif dan negatifnya apa di sini ya itu. Positif dan negatifnya apa ya, positif dan negatifnya apa dari peran media sosial ini.
Ya itu silakan kalian cari informasi mengenai tentang peran positif dan peran negatifnya apa. Setelah itu kalian kasih sarannya yang lebih bagus itu seperti apa dalam melakukan media sosial ini gitu. Ya itu. Nah itu untuk penjelasan materi yang akan ada pada soal besok seperti itu. Ya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke soal berikutnya, yang dimana dalam soal berikut ini materinya mengenai tentang kegiatan ekonomi ya. Dalam kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Ya itu. Yang dimana kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa. Ya ini menghasilkan barang dan jasa. Contohnya petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, terus penjahit menjahit baju. Itu ya itu. Dia menghasilkan suatu barang gitu. Terus ada lagi distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan dari menyalurkan barang, jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya pedagang menjual barang di pasar, toko atau supermarket. Ya itu adalah kegiatan distribusi gitu. Terus ada lagi kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya kita makan nasi, memakai baju, dan tinggal di rumah. Nah ini untuk penjelasan dalam kegiatan ekonomi. Nanti di soal bukan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, kalian harus bisa menganalisis gambar yang ada di sini. Nah ini gambar yang ini, kita menganalisis gambar ini. Ini ada seorang Pak Budi adalah seorang tukang gorengan yang menjual dagangan secara langsung di depan rumahnya. Ini adalah kegiatan distribusi gitu. Dia menyalurkan barang ke konsumen secara langsung atau disebutnya distribusi langsung. Nah gitu ya itu. Nah nanti kalian harus menjawab nih, apa sih kelebihan dan kelemahan Pak Budi ini menjual gorengannya di depan rumahnya? Apa kelemahannya dan apa kelebihannya? Nah setelah itu kalian harus bisa memberikan saran apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Budi supaya jualannya itu bisa untung besar gitu. Ya itu. Nah itu yang pertama, kalian kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya itu. Terus yang ketiga, berikan sarannya ya, sarannya supaya Pak Budi ini bisa berjualan gorengan itu bisa laku begitu. Gimana caranya? Ya itu. Bisa ya? Nah, itu yang harus kalian jawab di situ. Pertama kalian analisis dulu Pak Budi itu menjual gorengannya di rumah itu bagaimana sih, kelebihannya apa? Kalau kalian kelebihan menjual gorengan di rumahnya, depan rumahnya. Terus kekurangannya apa? Silakan kalian jelaskan. Terus sarannya apa? Silakan. Oke, paham ya? Sampai situ aja. Itu untuk yang nomor 3 ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Silakan kalian analisis ya itu. Jangan sampai menjawab pertanyaan ini hanya 1 kalimat atau 2 kalimat. Bapak nggak mau seperti itu. Silakan kalian bikin narasi yang lebih bagus ya itu. Silakan ya itu. Oke, bisa ya? Ya. Bapak mudah-mudahan kalian bisa untuk menjawab pertanyaan ini ya itu. Silakan kalian cari jawabannya yang lebih maksimal gitu ya itu. Itu kata kuncinya, kalian cari kelebihan, kekurangan, dan sarannya apa itu dalam berjualan gorengan tersebut atau dalam kegiatan distribusi ini ya itu. Bisa? Oke. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai tentang pencemaran air ya. Ini di sini ada pengertian di pencemaran air adalah
masalah lingkungan yang terjadi ketika zat berbahaya mencemari sumber air seperti sungai, danau, laut, dan air tanah. Zat-zat ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah industri. Pabrik dan industri sering membuang limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya ke dalam sumber air. Terus ada lagi limbah rumah tangga. Air limbah dari rumah-rumah seperti deterjen, sabun, sisa makanan juga dapat mencemari air, ya ini. Terus ada lagi pertanian. Pupuk dan pestisida yang digunakan dalam pertanian dapat tercuci ke dalam sumber air dan pencemaran aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kelepasan logam berat dan bahan kimia lain ke dalam air. Pembuangan sampah yang dibuang di sungai, danau atau laut dapat terurai dan mencemar air. Dampaknya apa di sini pencemaran air? Memiliki dampak serius bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Pertama, masalah kesehatan. Air yang cemar dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan tipes. Terus yang kedua, kerusakan ekosistem. Pencemaran air dapat membunuh ikan, tumbuhan air, hewan, dan lainnya. Kerugian ekonomi seperti pencemaran air dapat merugikan industri perikanan, pariwisata, dan pertanian. Ini bisa merusak kerugian ekonomi gitu ya itu. Misalnya seorang nelayan, jika dia mencari ikan, dia menggunakan bom, maka itu akan bisa merugikan ekonomi para nelayan nantinya. Apa yang dirugikannya? Ikan-ikan yang nantinya itu banyak yang mati, banyak yang punah gara-gara dibom begitu. Maka disitulah pendapatan para petani atau para nelayan yang di laut nanti itu akan kesulitan mendapatkan ikan yang dia cari gitu, sebagai sumber ekonomi dia gitu ya gitu. Sehingga ikan tidak bisa berkembang biak dengan baik jika dilakukan dengan cara dibom gitu ya itu salah satunya. Pertama, karang yang ada di air laut menjadi rusak. Itu kan karang itu sebagai tempat hidup ikan-ikan kecil di situ atau ikan-ikan besar di situ. Nah itulah jika seorang nelayan menggunakan alat menangkap ikan memakai bom, nah itu bisa merusak ekosistemnya, bisa merusak kerugian ekonomi dia sendiri kayak gitu. Ya itu bisa aja di situ. Ya itu salah satu contohnya seperti itu. Nah kita lihat di sini. Nanti kalian dalam menjawab soal yang ini, kalian perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Ya ini gambar yang ada di bawah sini. Ini orang yang lagi ngapain? Nah, mungkin ini adalah orang yang membuang sampah di sungai di situ. Nah, ntar kalian menjawab pertanyaan ini, kalian harus menganalisis nih. Dampaknya apa? Dampak negatif membuang sampah ke sungai ini apa dampaknya? Apa kerugiannya? Ya itu. Terus kalian berikan solusinya, solusi dari supaya orang tidak mau lagi membuang air ke sungai. Solusinya apa di situ? Ya itu, silakan cari solusinya. Ya. Ya jadi intinya kalian harus tahu dampaknya apa, dampak negatifnya apa, membuang sampah ke dalam aliran sungai itu apa. Terus yang kedua, solusinya apa nih? Solusi cara mengatasi supaya orang tersebut tidak melakukan lagi membuang sampah ke sungai. Apa solusinya seperti itu? Nah itu yang harus kalian analisis nanti di soal nanti di situ. Ya itu. Mungkin kalau ini kalian bisalah menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan yang ada di sini. Simpulkan aja. Mana nih yang termasuk seperti itu. Yang sesuai dengan jawaban pada gambar tersebut kayak gitu. Ya itu. Ya itu mengenai tentang kerusakan air atau pencemaran air yang dilakukan oleh manusia. Ya itu. Dengan cara membuang sampah ke
ke dalam air, apa dampaknya nantinya, ya kan. Itu di situ kalian harus bisa menjelaskan ya, itu dampaknya apa, dan jelaskan dulu mengapa manusia, mengapa tidak boleh membuang sungai atau membuang sampah ke aliran sungai. Itu kalian jelaskan dulu begitu secara detail. Misalnya sungai adalah sebagai titik-titik, silakan kalian jelaskan situ ya. Itu ya, sungai seperti ini, nah itu kan jelaskan seperti itu aja, silakan. Setelah itu dampaknya apa, misalnya jika membuang sampah ke sungai nantinya akan berdampak terjadi bencana banjir, ya kan. Itu salah satu contohnya seperti itu. Silakan kalian ceritakanlah sepanjang mungkin, sebanyak mungkin begitu ya, dampak-dampak dari kerusakan air tersebut jika orang sering membuang sampah di aliran sungai tersebut. Terus berikan solusinya apa, silakan, supaya orang tersebut bisa jerak, tidak melakukan lagi membuang sampah ke aliran sungai tersebut ya. Itu, nah itu yang harus kalian jelaskan nanti di soal berikut, di soal akhir semester nanti ya. Yang mudah-mudahan kalian bisa untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kalian silakan kalian pahami materi-materi yang ada di sini, silakan. Masalah dari dampak pencemaran air itu apa ya, itu terus ya kalian jelaskan aja di situ ya. Itu terus secara detailnya aja, silakan ya. Oke, Bapak sampai sini aja untuk materi tentang pencemaran air. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Oke, untuk materi berikutnya yaitu mengenai tentang sejarah ya. Ini sejarahnya ya tentang zaman praaksara ya. Oke, Bapak jelasin dulu tentang zaman praaksara. Zaman praaksara ini adalah manusia belum mengenal tulisan ya, maka disebutnya zaman praaksara di sini. Ini berbeda dengan zaman yang sekarang ini ya, atau zaman sejarah gitu. Kalau zaman sejarah itu sudah mengenal tulisan. Kalau ini zaman praaksara, zaman belum mengenal, manusia belum mengenal tulisan ya. Ini kita lihat pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Zaman praaksara dibagi berdasarkan jenis alat yang digunakan oleh manusia. Di Indonesia zaman ini dibagi menjadi 3 periode utama. Pertama ada zaman batu, zaman perunggu, zaman besi. Nah ini, atau zaman perunggu dan zaman besi itu termasuk zaman logam atau disebutnya zaman perundagian. Nah itu, ini yang apa, yang ada di Indonesia ya. Ini zamannya. Yang pertama zaman batu. Zaman batu dibagi menjadi 3, atau zaman batu ini disebut juga zaman litikum ya, litikum. Zaman litikum ini artinya batu, zaman litikum. Zaman litikum ya itu. Maka di sini zaman litikum dibagi 3, ada zaman paleolitikum, ada zaman mesolitikum, ada zaman neolitikum. Zaman paleolitikum adalah zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan penggunaan alat-alat batu yang kasar sederhana seperti kapak perimbas dan alat serpi. Manusia pada zaman ini adalah nomaden dan hidupnya dengan berburu dan meramu makanan. Kita lihat. Nomaden ini artinya adalah apa? Artinya adalah hidupnya berpindah-pindah. Kenapa dia hidupnya berpindah-pindah? Karena dia bergantung pada alam. Jika sekeliling lingkungan alamnya sumber daya makanannya sudah habis, maka manusia ini akan berpindah tempat mencari makanan yang lebih banyak lagi, atau sumber daya alamnya yang lebih banyak lagi, begitu. Ya, itu. Misal dari A, misalnya ini sumber daya alam yang A, ini banyak makanannya, terus sama manusianya habis nih, dimakan semua makanannya sini, maka di sini udah habis, maka manusia ini akan pindah lagi mencari tempatnya ke lokasi yang B di sini, yaitu seterusnya. Kalau tempat B-nya udah habis, maka dia akan cari lagi ke lokasinya yang C, kayak gitu. Nah ini yang namanya nomaden. Nah ini namanya nomaden. Manusia terus berpindah tempat ya itu. Karena kenapa? Dia bergantung pada alam.
Kalau tempatnya sudah habis, makanannya sudah habis, maka dia akan mencari tempat yang lain, kayak gitu, dan seterusnya, kayak gitu ya. Itu dengan cara itu dia bisa bertahan hidup, ya itu. Pertama, ditambah lagi dia hobinya itu adalah berburu hewan, nah gitu ya. Berburu hewan ya, yang tengah hutan dari situ ya, itu berburu hewan, yang dimana di sini banyak sekali untuk bertahan hidupnya itu dia mencari binatang-binatang yang bisa disantap oleh dia, kayak gitu. Cara menangkapnya gimana? Cara menangkapnya hanya menggunakan batu, gitu. Itu ya, atau seperti kapak perimbas itu. Kapak perimbas itu adalah batu kasar yang digunakan untuk berburu di sini. Nah ini untuk berburu. Nah ini ya, pakai batu di situ ya. Terus ada lagi pakai tombak, pakai kayu di situ. Terus ada lagi yang pakai tulang, kayak gitu. Itu ya, pakai peralatan yang sederhana, kayak gitu ya, itu untuk berburunya. Terus meramu makanan. Meramu ini, kalau kata meramu itu adalah mengumpulkan makanan. Di mana mengumpulkan makanan? Bisa di sungai, bisa di hutan, yang banyak ya, yang banyak buah-buahannya, dikumpulkan dia makanannya itu. Nanti setelah makanannya udah terkumpul, maka itu setiap kelompoknya akan makan bersama-sama di sana, gitu. Meriung gitu ya, itu kalau kata orang Sunda meriung, gitu ya, itu bersantap dengan menyantap secara bersama-sama dan kelompoknya, gitu ya, itu ya. Itu atau sudah ada rasa solidaritasnya sama kelompok ini ya. Ini ada rasa solidaritasnya di situ. Dia saling berbagi terhadap sesamanya, gitu ya. Itulah uniknya kehidupan masa zaman batu tua itu. Terus yang kedua ada zaman Mesolitikum nih. Zaman ini ditandai dengan penggunaan alat-alat batu yang lebih halus dan beragam seperti kapak genggam dan mata panah. Nah, di sini alat tradisionalnya udah mulai berkembang, di sini udah mulai berubah. Yang tadinya kasar sekarang udah mulai agak halus dan beragam, yaitu ada kapak genggam, ada mata panah, gitu. Dan manusia ini juga mulai menetap di suatu tempat dan bercocok tanam, gitu. Nah, ini dia masih mulai menetap di suatu tempat. Di mana itu? Itu di dalam gua tempatnya. Ya, atau disebutnya Abrisosros. Abrisosros ya, ini. Tinggalnya di dalam gua. Ini hidupnya di dalam gua, kayak gitu. Di dalam gua ya. Di dalam gua, hidupnya di dalam gua, Abrisosros ya, itu. Ini manusia zaman Mesolitikum atau disebutnya zaman Batu Tengah, gitu ya ini. Ya, ini ditandai dengan penggunaan alat-alat batu yang lebih halus dan beragam, yaitu. Nah, itu Abrisosros ya, sebagai tempat tinggalnya di dalam gua. Yang dimana di dalam gua ini manusia praksara ini meninggalkan yang namanya lukisan-lukisan. Seperti lukisan tangan yang berdarah atau lukisan binatang yang habis diburu, itu digambar di dalam gua tersebut di situ ya, itu. Atau bisa aja sebagai sebagai tempat pemujaan dia ya, itu. Di situ manusia praksara atau pada masa Mesolitikum ya, itu pada zaman Mesolitikum. Nah, di sini adalah yang ketiga, zaman Neolitikum, zaman batu baru, batu muda atau zaman batu muda di sini. Nah, zaman ini ditandai dengan penggunaan alat-alat batu yang lebih halus dan diasah seperti kapak persegi, beliung, dan gerabah. Manusia pada zaman ini telah mengenal pertanian dan peternakan serta telah membangun desa-desa. Nah, ini pada zaman Neolitikum ini kehidupannya udah mulai berubah nih ya. Yang pertama, dia sudah bisa mengolah makanan ya, itu, sehingga tidak lagi manusia ini bergantung pada alam lagi, atau maksudnya dia tidak meninggalkan tempat lagi atau tidak seperti disebut nomaden lagi, kayak gitu ya, itu. Kalau udah habis makanannya, dia bisa menanam tanaman di situ. Terus
dia udah bisa yang namanya berternak hewan gitu. Setelah terus dia membangun perkampungan atau desa-desa di sana, ya itu perkampungan kecil gitu ya itu. Dan nanti di sana ada ketua kelompoknya, ya itu. Nah itu dia akan dibangun ketua kelompoknya di situ, ya itu membuat kelompok-kelompok kecil dan membangun masyarakat-masyarakat yang ada di sana, ya itu. Nah itulah kehidupan pada masa batu ya. Ternyata dari kehidupan zaman batu ini, dari zaman batu tua, zaman batu tengah, dan zaman batu muda, banyak perkembangannya, yaitu ya perkembangan dari kehidupannya yang tadinya nomaden udah mulai menetap, terus udah mulai yang namanya mengenal pertanian, bisa mengolah makanannya sendiri, atau ya itu mereproduksi makanan sendiri, terus membangun kelompok-kelompok kecil gitu ya itu. Itulah perubahannya seperti itu ya itu. Terus ada lagi zaman perunggu. Zaman perunggu ini lihat di situ. Zaman perunggu ditandai dengan penggunaan alat yang terbuat dari perunggu seperti kapak perunggu, nangkara, benda-benda perhiasan. Manusia pada zaman ini telah mengenal perdagangan dan memiliki sistem sosial yang lebih kompleks. Nah, kalau di sini zaman perunggu, lihat kehidupannya lebih kompleks lagi, atau disebut juga udah mengenal yang namanya perdagangan. Mungkin kalau perdagangan zaman dulu yaitu dengan cara barter di situ, ya itu menukar barang di situ, ya itu. Ini memiliki sistem yang lebih kompleks lagi ya. Itu. Ada lagi zaman besi ya. Zaman besi ini seperti senjata, alat pertanian, perhiasan. Manusia zaman ini telah memiliki teknologi yang lebih maju dan telah membangun kerajaan-kerajaan. Ini zaman besi di situ. Ya, udah muncul yang namanya sistem pemerintahan kayak kerajaan-kerajaan di situ. Itu mulai berkembang lagi. Ya, itu untuk udah mulai ada kekuasaan-kekuasaan, ya. Nah, disinilah mengenai tentang zaman praaksara. Nanti kalian di soal, kalian harus bisa membandingkan tentang zaman batu tua dengan kehidupan zaman sekarang ini. Bagaimana kehidupannya? Kayak gitu. Itu yang harus kalian jawab. Perbandingan zaman sekarang dengan zaman batu tua, kayak gitu, seperti apa? Apakah ada persamaan? Apakah ada perbedaan? Kalau ada persamaan, silakan kalian tuliskan di situ persamaannya apa. Misal dalam kehidupan sosialnya, sama enggak kehidupan sosialnya tadi? Contohnya kehidupan sosial itu ya tadi berkelompok, kehidupannya berkelompok, membuat kelompok-kelompok kecil, ada enggak di situ? Ya kan di situ. Bisa kan? Kalian bisa jawab pertanyaan di situ, ya itu. Ya. Kalian ya intinya yang pertama membandingkan. Nah ini. Pertama membandingkan kehidupan zaman batu tua dengan zaman sekarang seperti apa. Ya, itu. Silakan kalian ceritakan lebih banyak kayak gitu ya itu. Terus yang kedua, adakah persamaan dan perbedaan dari zaman batu tua dengan zaman yang sekarang ini? Silakan kalau ada persamaannya kalian tulis, silakan kalau ada perbedaannya silakan kalian tulis. Silakan gitu aja. Itu aja perbedaannya. Untuk analisis persamaan dan perbedaannya seperti itu aja. Ya, itu. Mungkin itu untuk materi tentang zaman praaksara yang harus kalian pahami nanti di soal akhir semester ini, yaitu. Oke, pahami ya tadi mengenai tentang zaman batu, tentang zaman praaksara. Nah, ini di situ. Ini tadi membandingkan, yang kedua persamaan atau dan perbedaan deh ya, dan perbedaan, persamaan dan perbedaan pada zaman batu tua dengan zaman sekarang apa, itu aja sih, itu yang harus kalian pahami di situ ya itu. Yang mudah-mudahan kalian bisa menjawab pertanyaan ini di akhir semester ini dengan baik. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.